Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 aspek hukum dalam bisnis kelas C ingin presentasikan hasil analisis hukum digital dalam kegiatan bisnis studi kasus fintech. Next. Ini anggota kelompok kami, ada Hanina Nurin, NRP 15, ada Putri Adiwono, NRP 43, ada Enrico, NRP 52, ada Fahmi, NRP 76, dan saya sendiri, Reza, NRP 110. Next. Ya, di pendahuluan ada latar belakang. Finansial teknologi merupakan sebuah inovasi baru dalam bidang keuangan atau finansial dengan menggunakan teknologi. Di regulasinya ada beberapa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, di antaranya 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian ada vintage ilegal. Di Indonesia sendiri terdapat 99% fintech yang sudah terdaftar dan berizin OJK, akan tetapi banyak juga terdapat vintage ilegal yang merusak industri vintage dan merugikan masyarakat. Rumusan masalahnya yang pertama, mengapa masih banyak vintage ilegal bermunculan meski sudah diblokir? Kedua, apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh vintage ilegal? Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab vintage ilegal masih banyak bermunculan dan mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh vintage ilegal. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pembelajaran, khususnya di mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Kedua, bagi akademik, laporan ini dapat digunakan sebagai sarana referensi tambahan mengenai permasalahan yang sesuai dengan penulisan laporan ini. Yang ketiga, bagi pembaca, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu terkait aspek hukum dalam bisnis, utamanya dalam hal keuangan. Oke, untuk permasalahan, next, fintech. Jadi, financial technology atau lebih dikenal dengan fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Fintech memiliki beberapa peranan dalam usaha, yaitu yang pertama, memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri e-commerce, mendorong pertumbuhan UMKM, serta lahirnya wirausahawan baru, serta mendorong usaha kreatif. Namun, meskipun memiliki banyak peranan, fintech juga memiliki beberapa ancaman, yaitu yang pertama, regulasi dari fintech belum matang, yang kedua, aturan yang tumpang tindih, serta fintech ini berpotensi menimbulkan penyelewengan seperti shadow banking, MLM, dan money game. Contoh fintech yang ada di Indonesia sendiri adalah Investri, Amarta, dan Modalku. Itu fintech yang sudah terdaftar di OJK. Next. Oke, untuk dasar hukumnya, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial. Lalu ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Lalu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PCOK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lalu ada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas, regulatory sandbox dan teknologi finansial. Lalu ada POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, dan yang terakhir ada POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang agen penjual efek reksadana. Next. Pihak yang berhubungan dengan hukum fintech. Yang pertama adalah penyelenggara layanan fintech. Jadi ini adalah pemilik aplikasi fintech. Jadi dalam menjalankan operasinya, perusahaan fintech harus patuh terhadap ketentuan pasal 15, 16, 19, dan 20 POJK Nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi. Yang kedua ada penerima pinjaman.
penerima pinjaman memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan, keamanan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan oleh pihak pemberi pinjaman. Itu diatur oleh pasal 26 peraturan POJK nomor 77 garing POJK 01 garing 2016. Lalu yang ketiga ada pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi pihak penerima pinjaman, dimulai dari perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian pinjam-meminjam tersebut. Yang terakhir ada pemerintah. Jadi pemerintah memiliki campur tangan dalam hukum fintech itu melalui peraturan POJK nomor 77 garing POJK 01 garing 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi dengan adanya peraturan tersebut diharapkan bahwa hubungan hukum antara pihak penyelenggara layanan dan pihak pengguna layanan itu bisa menciptakan kegiatan usaha yang adil bagi penyelenggara maupun bagi pihak pengguna layanan. Next. Yang berikutnya ada gambaran umum. Jadi di sini kegiatan usaha fintech ini ilegal, tidak terawasi otoritas, sehingga risiko pelanggaran seperti bunga pinjaman tinggi, pencurian data pribadi hingga penagihan intimidatif sangat rentan untuk menimpa masyarakat. Kemudian hal ini juga diperparah karena pemahaman masyarakat mengenai fintech ini masih sangat rendah, sehingga masyarakat sangat mudah tergiur oleh kemudahan pinjaman dana tanpa sadar adanya resiko-resiko. Next. Yang berikutnya ada metode penelitian. Next. Yang pertama ada metode untuk pengumpulan data. Jadi di sini kami melakukan penelitian itu dengan melakukan literatur atau studi pustaka, yaitu metode dengan menelaah buku, catatan, laporan, dan literatur yang lainnya. Jadi kami hanya melakukan literatur atau studi pustaka dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara, bahkan observasi secara langsung. Dan untuk ruang lingkup dan batasannya sendiri terdapat pada objek yang kami teliti, yaitu berupa kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada sebuah bisnis atau perusahaan atau organisasi yang didapat dari literatur tersebut. Next. Ya, berikut adalah diagram alur penelitian kami, di mana mulainya itu dengan adanya persiapan, kemudian adanya perumusan masalah dan tujuan, perumusan teknik pengumpulan data, kemudian kami mengumpulkan data yaitu dengan literatur tadi, kemudian mengolahnya, menganalisis, dan membuat kesimpulan serta saran hingga laporan ini selesai. Next. Yang selanjutnya ada hasil dan analisis. Next. Nah, ada illegal fintech. Sebelum ke illegal fintech, lebih dahulu mengenal fintech itu apa. Fintech itu singkatan dari financial technology atau teknologi keuangan. Nah, menurut The National Digital Research, fintech ini merupakan inovasi dari pelayanan jasa keuangan dengan sentuhan teknologi sehingga lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Nah, di sini ada 4 kategori fintech, yaitu yang pertama payment clearing dan settlement, yaitu fintech yang sistem pembayarannya diselenggarakan oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Contohnya Kartuku, Doku, iPayMu, Finet, dan Sendit. Yang kedua ada e-aggregator, yaitu fintech yang mengumpulkan dan mengolah data untuk pengambilan keputusan dalam membandingkan harga, fitur, dan manfaat dari suatu produk. Contohnya Cek Aja, Cermati, Kredit Gogo, dan Tunaiku. Yang ketiga ada manajemen resiko dan investasi, yaitu fintech yang melakukan perencanaan keuangan dengan robo-advisor seperti platform e-trading dan e-asuransi. Contohnya Reksa, Cek Premi, dan Raja Premi. Dan kategori yang terakhir ada peer-to-peer, yaitu fintech yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman. Contohnya ada Modalku, Investri, Amarta, dan Coinworks. Nah, banyaknya pelaku fintech ini membuktikan bahwa industri fintech sudah berkembang secara pesat baik di Indonesia maupun secara global. Nah, tidak menutup kemungkinan akan adanya transaksi melalui jasa ini. Banyak perusahaan startup yang mendirikan illegal fintech untuk illegal fintech ini merupakan perusahaan fintech yang tidak mempunyai regulator khusus dalam bertugas mengawasi kegiatan penyelenggaraan fintech
atau perusahaan fintech yang tidak terdaftar atau berizin di OJK sehingga tidak berada dalam pengawasan OJK. Next. Nah, selanjutnya ada analisis masalah. Analisis masalah ini kami bagi menjadi 3, yaitu ada sebab, terus masalah, dan juga akibatnya. Untuk yang pertama adalah penyebab. Nah, di sini ada motif pelaku melakukan kegiatan fintech ilegal ini adalah untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat. Cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat aplikasi fintech yang dengan mudah diunduh di Play Store, App Store, ataupun Google Store, sehingga masyarakat merasa dimanjakan dengan transaksi yang efektif dan efisien tersebut. Nah, pelaku itu memanfaatkan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap iptek, terutama fintech, yang mana tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi setelah mereka bertransaksi atau saat bertransaksi menggunakan fintech ilegal ini. Nah, untuk problem yang pertama adalah munculnya perusahaan fintech ilegal yang sudah melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/PJOK 01/2016 tentang layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, perusahaan tersebut tidak mendaftarkan badan usahanya sehingga tidak berada di bawah pengawasan langsung dari OJK yang berdampak pada keamanan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk problem kedua ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fintech, sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku akan mudah menaikkan bunga pinjaman, mencuri data pribadi, dan melakukan penagihan intimidatif. Oleh sebab itu, permasalahan ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk problem yang ketiga, yaitu ada 4 debt collector dari PT Picard Teknologi Indonesia atau Floan telah melakukan tindakan pornografi, pengancaman, asusila, dan menakut-nakuti melalui media elektronik, sehingga perusahaan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE Pasal 22 Ayat 71. Nah, untuk efeknya sendiri ini adalah masyarakat merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan adanya illegal fintech ini. Lalu yang kedua, perusahaan fintech yang legal merasa dirugikan dengan adanya fintech yang ilegal ini. Next. Untuk solusi permasalahan dari ini, untuk fintech ilegal diselesaikan dengan melakukan pemblokiran dan penindakan secara efektif, melakukan asosiasi kerjasama dengan perusahaan payment gateway, membangun basis data raksa untuk mengenali calon nasabahnya. Untuk fintech legal, itu dapat membentuk komite etik yang mengawasi kode etik operasional perusahaan, dan apabila perusahaan fintech legal melakukan pelanggaran, akan mendapatkan teguran hingga pencabutan status keanggotaan OJK yang mana pemberian saksi tersebut juga tercantum Code of Conduct Produk Fintech P2P. Next. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulannya, financial technology atau lebih dikenal dengan fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa, perbankan, dan keuangan. Penyelenggara merupakan pihak yang menjalankan perusahaan fintech. Pemberian pinjaman memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara transparan, sehingga dana yang dipinjamkan jelas kepada dan untuk apa dana pembiayaan tersebut diberikan. Fintech adalah singkatan dari financial technology atau teknologi keuangan. Menurut National Digital Research, fintech merupakan inovasi dari pelayanan jasa keuangan dengan sentuhan teknologi sehingga lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Fintech peer-to-peer ilegal menjadi persoalan yang banyak dialami oleh masyarakat saat ini. Bunga pinjaman yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan jasa keuangan lainnya atau legal fintech. Perusahaan fintech yang melakukan kegiatan secara ilegal ini sudah melanggar Otoritas Jasa Keuangan 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam
uang berbasis teknologi informasi. Saran dari kami, sudah seharusnya melakukan pemblokiran dan penindakan secara efektif, melakukan asosiasi kerjasama dengan perusahaan payment gateway, dan membangun basis data raksa untuk mengenali calon nasabahnya. Selain itu juga dapat membentuk komite yang etik yang mengawasi jalannya. Next. Terima kasih. Itu presentasi dari kami, kelompok 1, aspek hukum dalam bisnis C.